Sejumlah negara memutuskan untuk pindah ibu kota negara dengan tujuan menjadi kota yang ideal di masa depan. Polemiknya, biaya yang harus dikeluarkan negara untuk membangun kota ini. Sebagai contoh, pembangunan ibu kota yang akan kita bahas menghabiskan anggaran lebih dari 2.000 triliun. Bayangkan apa yang bisa dibangun dengan uang sebanyak itu. Dalam hal pemindahan ibu kota, kita bisa menyebut Mesir negara yang paling gila membangun ibu kota barunya. Proyek ini secara resmi diumumkan sejak 2015, di mana sebuah ibu kota administratif dan keuangan baru Mesir akan dibangun untuk menggantikan Kairo yang punya predikat sebagai salah satu kota terpadat di dunia. Dan untuk mengurangi kemacetan dan polusi di Kairo, sekaligus juga menciptakan peluang kerja baru. Jadi, kota ini nantinya terdiri dari distrik administrasi pemerintah, distrik bisnis, dan keuangan dengan branding sebagai kota pintar. Membentang luas 700 km persegi, ibu kota baru ini diproyeksikan akan sebesar kota New York. Oke, kenapa disebut paling gila? Karena biaya untuk membangun kota ini diperkirakan 900 triliun rupiah. Angka ini kemudian dikritik karena tidak masuk akal di tengah kemerosotan ekonomi yang mengerikan. Keuangan yang terjepit akibat perang di Gaza. Presiden Abdel Fattah el-Sisi memang menyatakan kalau negara tidak membayar sepeser pun untuk ibu kota baru Mesir. Namun faktanya, dana dari kas negara terus mengalir untuk membangun ibu kota, yang kemudian meningkatkan utang nasional secara signifikan. Beberapa kritikus juga berpendapat bahwa motivasi utama di balik kota baru ini bukan hanya sekadar untuk mengurangi kemacetan dan polusi di Kairo. Tujuannya justru untuk menjaga jarak dari protes besar seperti Arab Spring di tahun 2011. Buktinya, ada peran besar militer dalam mendanai proyek ini. Myanmar juga memindahkan ibu kotanya dari Yangon ke Naypyidaw sejak tahun 2005 dengan sangat megah. Menurut pemerintah Myanmar, dipindahkannya ibu kota ini karena Yangon sudah terlalu padat dan sesak, dengan sedikit ruang untuk perluasan kantor-kantor pemerintah di masa mendatang. Namun, alasan sebenarnya sama dengan Mesir, menjadikan Naypyidaw sebagai benteng dari gejolak-gejolak politik di Myanmar. Kota ini kemudian dirancang jadi kota modern yang terencana seluas 7.000 km persegi, dengan segala fasilitas terkini. Harapannya bisa memamerkan kemajuan dan modernitasnya kepada dunia. Makanya pembangunan Naypyidaw menelan biaya yang sangat besar, sekitar 4 miliar US dollar saat ini, atau 77 triliun rupiah. Tapi, angka ini sebenarnya belum pasti, karena proyek dilakukan secara rahasia. Sayangnya, angka yang besar tidak menjadikan Naypyidaw jadi kota yang ideal. Meski megah, nyatanya ada banyak masalah. Pembangunan kota sebagian besar dilakukan oleh militer dengan sedikit keterlibatan atau konsultasi dengan masyarakat umum. Akibatnya, permintaan organik untuk perumahan atau infrastruktur sangat minim. Biaya hidup yang juga sangat tinggi di Naypyidaw telah mengurungkan niat individu dan bisnis untuk pindah, karena sebagian besar lebih memilih peluang ekonomi yang tersedia di kota-kota besar seperti Yangon. Letaknya yang terpencil, kurangnya transportasi umum yang memadai, dan terbatasnya prospek pekerjaan semakin membuat orang enggan untuk menetap di Naypyidaw. Akibatnya apa? Naypyidaw jadi kota yang sunyi dan sepi, bahkan dijuluki kota hantu. Pembangunan ibu kota baru Indonesia IKN juga disebut yang termahal. Itu karena biaya pembangunannya berkisar 465 triliun sampai 486 triliun rupiah. Skemanya, APBN menanggung 19% biaya atau sekitar 90 triliun rupiah. Sementara sisanya memanfaatkan dana dari investasi swasta, BUMN, hingga kerjasama pemerintah dan badan usaha. Dengan angka yang fantastis, nantinya nih, IKN bukan hanya sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga sebagai contoh kota masa depan yang dirancang dengan konsep Forest City berkelanjutan. IKN juga dirancang dengan mengintegrasikan 6 klaster ekonomi: industri teknologi bersih, farmasi terintegrasi, industri pertanian berkelanjutan, ekowisata dan pariwisata kebugaran, bahan kimia dan produk kimia, serta energi rendah karbon. Namun, sejak digagas pada awal tahun 2022, proyek ini menimbulkan polemik. Pembangunan IKN diduga telah menggusur masyarakat adat di Kalimantan Timur dan masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan. IKN juga disebut sebagai ambisi Presiden Jokowi di tengah kondisi rupiah dan ekonomi negara yang sedang menurun.
Yang juga jadi masalah, investor asing sangat minim sehingga membebani APBN. Itu karena batasan maksimal jumlah penduduk yang dipatok hanya 2 juta orang akan membuat tingkat pengembalian investasi akan lambat. Makanya, ada banyak pengamat yang meyakini proyek pembangunan IKN Nusantara akan mangkrak karena tidak ada dana. Padahal, Indonesia sudah menjajaki kerjasama dengan Korea Selatan dalam melakukan perencanaan IKN. Mengapa Korea Selatan? Karena Korea Selatan dinilai berhasil dalam membangun ibu kota barunya. Korea Selatan sejak tahun 2007 menjadikan Sejong sebagai ibu kota baru dengan tujuan mengurangi kemacetan di ibu kota di Korea Selatan saat ini. Sekaligus, Sejong difokuskan sebagai kota administratif khusus dan ibu kota politik yang mirip dengan Washington DC. Tidak seperti Naypyidaw, Sejong justru mengalami perkembangan luar biasa dan sangat signifikan. Sejak tahun 2012, berbagai kementerian atau lembaga sudah pindah secara bertahap dan rencananya relokasi selesai pada 2030. Tapi yang tidak banyak orang tahu, alasan kemacetan bukan satu-satunya mengapa pemerintah Korsel menginginkan pemindahan ibu kota. Masalah keamanan jadi pertimbangan utama lainnya, di mana pinggiran utara Seoul hanya berjarak 30 km dari zona demilitarisasi yang memisahkan Korea Selatan dari utara. Seoul juga berada dalam jangkauan artileri Korea Utara dan memindahkan ibu kota ke Sejong akan menawarkan perlindungan yang lebih baik di balik serangkaian penghalang alami, termasuk sungai dan pegunungan. Makanya, Korea Selatan berani menggelontorkan dana hingga 320 triliun rupiah untuk membangun kota dengan mengusung konsep Smart and Green Building yang berbasis teknologi canggih. Namun, Sejong memicu kritik, bahkan kota baru ini terlalu hambar untuk menarik penduduk dari Seoul. Dan juga disebut sulit diakses dan dirancang dengan buruk. Rio de Janeiro sempat didapuk sebagai ibu kota Brasil sejak negara tersebut berubah menjadi republik pada 1889. Namun, beberapa puluh tahun kemudian, tepatnya di tahun 1956, pemerintah memindahkan ibu kota negara. Lokasi yang kemudian ditunjuk sebagai ibu kota baru adalah Brasilia, di mana lokasinya berada di pedalaman di bagian sabana dataran tinggi Brasil. Ada banyak spekulasi alasan pemindahannya. Untuk membangun kota modern abad ke-21 dari awal dengan menempatkan kota di pusat negara sehingga membuka wilayah tengah untuk potensi pembangunan ekonomi. Tapi banyak yang menyebut pertimbangan utama memindahkan ibu kota Rio de Janeiro ke pedalaman adalah pertimbangan strategis dan politik. Rio de Janeiro yang berada di pesisir pantai dinilai rentan terhadap potensi serangan angkatan laut dan campur tangan manusia. Wilayah ini kemudian mulai dibangun di bawah pimpinan mantan Presiden Brazil, Juscelino Kubitschek de Oliveira, dan Brasilia sah menjadi ibu kota anyar sejak 1960. Biaya pembangunan Brasilia sangat mahal, bahkan disebut sebagai salah satu proyek pembangunan termahal di dunia. Biaya pemindahan ini diklaim menyebabkan kas negara defisit. Dengan biaya yang tinggi, perkiraannya adalah 1,5 miliar US dollar dengan kurs dolar pada tahun 1954. Namun, ditambah dengan relokasi dan pengaturan semua kementerian, biaya pembangunannya diperkirakan mencapai 25 miliar US dollar saat ini, atau sekitar 285 triliun rupiah. Mungkin tidak banyak yang tahu, tetangga Indonesia ini sudah lebih dulu pindah ibu kota sejak 1999, dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Tapi secara konstitusi, Kuala Lumpur masih jadi ibu kota negara. Putrajaya hanya difungsikan sebagai pusat pemerintahan baru dengan statusnya yang hanya pusat pemerintahan. Ibu kota baru Malaysia ini dulunya merupakan lahan perkebunan karet dan kelapa sawit bernama Perang Besar. Putrajaya pada akhirnya menjadi pusat pemerintahan anyar Malaysia. Pasalnya, kemacetan Kuala Lumpur disebut sudah sampai menghambat proses administrasi negara. Pembangunan Putrajaya dilakukan pada 1995. Kala itu, pemindahan ibu kota ini disebut menjadi proyek terbesar di Malaysia. Estimasi biaya yang harus dikeluarkan untuk pemindahan tersebut mencapai 8,1 miliar US dollar. Jika diasumsikan, maka pembangunan Putrajaya menghabiskan 125 triliun rupiah. Sebenarnya, pemindahan ibu kota punya banyak resiko, apalagi dari sisi investasi. Kenapa? Proses pemindahan penduduk
yang pastinya akan lambat sehingga butuh waktu lama. Maka kebanyakan investor akan meminta keuntungan tinggi dari proyek apartemen atau perumahan yang dibangun. Imbasnya, biaya hidup akan menjadi tinggi yang mengakibatkan keengganan orang untuk tinggal di ibu kota baru, seperti kasus Naypyidaw. Namun jika berhasil, akan berpotensi sebagai model kota masa depan.